Pernah nggak sih Anda lihat sebuah tim yang isinya orang-orang pintar, semangatnya tinggi, tapi entah kenapa kok gagal total mencapai tujuannya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita bedah bareng ide-ide keren dari buku The Fifth Discipline, karya Peter Senge, buat nemuin jawaban yang mungkin bakal bikin Anda kaget. Wah, kutipan ini ngena banget ya. Kayaknya kita semua pernah ngerasain ini deh. Masuk dunia kerja dengan api yang berkobar-kobar, tapi lama-kelamaan semangat itu kayak terkuras habis. Ini bukan cuma perasaan Anda loh. Ini adalah sebuah tragedi tersembunyi yang terjadi di banyak-banyak sekali organisasi. Jadi apa dong yang salah? Kalau kita punya orang-orang hebat, kenapa hasilnya seringkali ya gitu-gitu aja? Jawaban dari Peter Senge ini bakal mengejutkan. Masalahnya ternyata bukan pada orangnya, tapi pada struktur tak kasat mata yang menjebak mereka semua. Nah, disinilah kita mulai ngupas akarnya. Kegagalan tim-tim cerdas itu seringkali bukan karena kurang talenta, tapi karena adanya yang namanya keterbatasan belajar, semacam cacat tersembunyi dalam cara kita berpikir di dalam sebuah organisasi. Senge menyebutnya keterbatasan belajar. Penting banget nih buat dicatat. Ini bukan berarti orangnya nggak pintar. Ini tuh soal kebiasaan mikir bareng-bareng yang tanpa sadar malah jadi penghalang buat kita belajar dan berkembang. Keterbatasan yang pertama ini saya yakin kita semua familiar banget. Kalau ada masalah, seberapa sering sih reaksi pertama kita itu nunjuk keluar? Ini salah kompetitor, salah pemerintah, atau pasarnya lagi jelek. Selalu aja ada musuh di luar sana yang bisa kita jadiin kambing hitam. Nah, yang kedua ini jauh lebih berbahaya. Kita tuh jago banget kalau disuruh nanggepin petir yang nyamber tiba-tiba. Tapi gimana kalau air bah naiknya pelan-pelan di sekitar kaki kita? Seringkali, ancaman yang paling mematikan justru yang paling nggak kita sadari. Inilah perumpamaan katak rebus yang legendaris itu. Kalau kita lempar katak ke air mendidih, dia pasti langsung loncat keluar. Tapi, coba panaskan airnya pelan. Pelan-pelan. Dia bakal tetap diam sampai akhirnya terlambat. Nah, inilah yang terjadi di banyak perusahaan. Kualitas produk turun sedikit demi sedikit, pasar bergeser perlahan, atau budaya kerja memburuk pelan-pelan. Kita nggak sadar sampai semuanya udah terlanjur mendidih. Oke, jadi kalau masalahnya adalah cara kita mandang dunia yang kepotong-potong, solusinya ya jelas, kita harus belajar melihat dunia secara utuh, dalam lingkaran, bukan garis lurus. Inilah yang disebut berpikir sistem. Dan inilah jantung dari semuanya, berpikir sistem. Ini adalah sebuah disiplin untuk berhenti ngeliatin kepingan puzzle yang acak-acakan dan mulai melihat gambaran besarnya. Bagaimana semuanya saling terhubung, saling mempengaruhi satu sama lain dalam sebuah tarian yang dinamis. Kebanyakan dari kita tuh diajarin mikir kayak yang di sebelah kiri, kayak efek domino gitu. A dorong B, B dorong C. Simple. Makanya kita selalu nyari siapa yang salah di paling awal. Tapi kenyataannya dunia tuh lebih mirip kayak yang di sebelah kanan. Tindakan kita A itu mengalir dan menciptakan konsekuensi C yang ujung-ujungnya bakal balik lagi dan mempengaruhi kita. Coba deh, lihat contoh yang super simple ini. Waktu Anda ngisi gelas, kan nggak mungkin Anda cuma buka keran terus ditinggal pergi kan? Anda pasti terus-menerus ngeliatin level air. Nah, itulah umpan baliknya, sambil menyesuaikan tangan Anda. Anda, gelas, dan keran adalah bagian dari sebuah sistem kecil yang terus berkomunikasi. Itulah esensi dari lingkaran umpan balik. Nah, yang kerennya lagi, lingkaran-lingkaran umpan balik ini seringkali membentuk pola yang itu-itu lagi, dimanapun kita berada. Senge menyebutnya archetype system, semacam cetak biru dari pola-pola jebakan yang sering kita masuki tanpa kita sadari. Intinya, cuma ada dua jenis lingkaran. Pertama, lingkaran penguatan. Bayangin aja bola salju yang menggelinding dari atas bukit. Makin besar, makin kencang. Pikirin soal gosip. Makin banyak yang dengar, makin cepat menyebarnya. Kedua, lingkaran penyeimbang yang kerjanya kayak termostat. Tujuannya cuma satu, jaga keseimbangan. Kalau Anda lapar, Anda makan biar kenyang lagi. Hampir semua masalah rumit di dunia ini adalah kombinasi dari dua kekuatan ini. Kutipan ini, wah ini pengantar yang pas banget buat salah satu jebakan sistem yang paling sering kita temui. Arketipe ini namanya mengalihkan beban, dan ini contoh sempurna di mana obatnya lebih buruk dari penyakitnya. Ini terjadi waktu kita terus-terusan milih solusi plester, perbaikan cepat yang cuma nutupin gejala, bukan nyari akar masalahnya. Rasanya enak sesaat, tapi masalahnya dijamin bakal balik lagi, dan biasanya jauh lebih parah. Perbedaannya kelihatan jelas banget di sini. Solusi simptomatik itu ibaratnya kayak minum obat pereda nyeri. Cepat, langsung lega, rasanya memuaskan. Tapi lihat deh efek sampingnya. Bikin ketergantungan dan bikin sistemnya jadi lemah.
Sebaliknya, solusi fundamental butuh waktu dan sabar, tapi hasilnya adalah sistem yang beneran sembuh dan jadi lebih kuat. Nah, kalau kita udah mulai bisa ngeliat pola-pola kayak gini, kita bakal sampai ke satu kesimpulan yang, wow, radikal banget dan justru membebaskan. Mungkin tidak ada yang perlu disalahkan. Berpikir sistem ngajarin kita satu hal yang paling mendasar. Nggak ada lagi tuh yang namanya musuh di luar sana. Kenapa? Karena dalam sebuah sistem tidak ada yang namanya di luar. Kita semua ada di dalamnya, bersama-sama. Ini benar-benar mengubah cara pandang kita kan? Anda dan sumber masalah Anda itu sebetulnya bagian dari satu sistem yang sama. Artinya, kekuatan untuk berubah itu bukan dengan menyalahkan orang lain, tapi dengan melihat peran Anda sendiri dalam pola itu, dan mengubahnya. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Dengan kacamata baru ini, coba deh lihat lagi kerjaan atau bahkan kehidupan pribadi Anda. Pola atau struktur tak kasat mata apa yang selama ini membentuk realitas Anda? Dan yang paling penting, di mana Anda punya kekuatan buat mulai mengubahnya?